Oke, selamat siang Sobat Indonesia. Kita ketemu lagi di Podnusa, Podcast Indonesia. Yang di siang hari ini Sobat Indonesia kita kedatangan tamu istimewa. Siapakah beliau? Karena hari ini kita akan banyak berdiskusi. Kita hari ini akan banyak berbicara terkait dengan prestasi kita kemarin ya Bu Nurma ya. Prestasi kita yaitu mendapatkan juara 1 MBKM tingkat Jawa Tengah. Nah, ini seperti apa ini? Kenapa kita bisa dapat juara 1? Pasti ini menarik bagi Sobat Indonesia yang harapannya ini nanti bisa membuat pengetahuan Sobat Indonesia terhadap MBKM. Tapi sebelum nanti kita akan berbicara tentang apa itu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya saya perkenalkan dengan beliau ini. Selamat siang Bu Nurma. Selamat siang. Oke. Bu Nurma ini adalah Duta MBKM dari Politeknik Indonesia Surakarta. Bisa diperkenalkan Bu Nurma, Bu Nurma terkait dengan program MBKM yang kita jalankan Bu Nurma, termasuk peran Bu Nurma di dalamnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Dian. Mohon izin perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Puspitasari, yang mana di sini adalah dosen tetap di Politeknik Indonesia Surakarta yang telah diberikan tanggung jawab untuk menjadi Duta Kampus Merdeka atau biasa disebut Duta MBKM. Bu Nurma ini juga di Prodi sebagai Sekretaris Prodi. Iya, saya di Prodi Sistem Informasi sebagai Sekretaris Prodi. Oke. Nah, di MBKM ini Mas Dian, memang dari Menteri Mas Nadiem itu memang MBKM ini adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi dosen untuk dibebaskan dari birokrasi yang berbelit. Serta mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai sesuai dengan passionnya teman-teman mahasiswa. Tujuan dari MBKM ini sendiri adalah untuk memberikan pengalaman mahasiswa serta dosen itu untuk berkegiatan di luar kampus. Berkegiatan di luar kampus dengan tujuan? Dengan tujuan untuk bermanfaat di lingkungan masyarakat. Bermanfaat dengan masyarakat. Kemudian link and match dengan industri. Link and match dengan industri. Dan alumni-alumni nanti juga bisa berkolaborasi dan menginspirasi mahasiswa serta dosen untuk bisa berkelanjutan. Iya. Jadi untuk juga meningkatkan skill bagi mahasiswa kita ya di MBKM itu. Kita tidak cuma memberikan hard skill saja, tapi kita juga memberikan soft skill bagi sobat-sobat atau mahasiswa di Politeknik Indonesia Surakarta. Nah, Bu Nurma, jadi sebagai prinsipnya itu kan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka Indonesia Jaya gitu ya. Itu konsep yang cukup luar biasa. Dan salah satu ini sudah kita implementasikan dan kita mendapatkan juara 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Betul sekali. Nah, tepatnya di bulan Agustus tahun 2021 ya Mas Dian ya, terdapat award MBKM di LL Diktirna dan kita mendapatkan juara 1 terbaik Jawa Tengah. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk tingkat ini Politeknik ya. Dan karena kita terus berusaha untuk mengimplementasikan itu sejak tahun 2020 saat pandemi itu sudah kita mulai MBKM. Kurikulum ini dicanangkan di tahun 2020, kita sudah langsung mulai untuk mengimplementasikan berdasarkan pedoman yang telah diberikan sebisa kita dengan segala keterbatasan, dan akhirnya dengan kegiatan-kegiatan itu di tahun 2021 itu kita sudah meraih juara 1 terbaik. Nah, tingkat Politeknik se-Jawa Tengah ini yang luar biasa sekali, salah satu prestasi yang dimiliki oleh Politeknik Indonesia Surakarta di bidang pengembangan skill bagi mahasiswa melalui program MBKM. Nah, program MBKM ini yang dilakukan itu apa saja, Bu Nurma? MBKM itu sendiri ada 8 kegiatan Mas Dian ya. Ada proyek desa, KKN tematik, kemudian proyek kemanusiaan yang berimplementasi melalui pengabdian masyarakat, kemudian ada penelitian atau riset bersama dosen, ada kewirausahaan, ada kampus mengajar, asistensi mengajar, kemudian ada magang atau praktek industri, ada pertukaran pelajar juga, kemudian ada proyek independen. Ada proyek independen. Nah, dari 8 kegiatan itu pasti ini sangat menarik bagi mahasiswa. Yang paling banyak diminati oleh
mahasiswa Politeknik Indonesia Surakarta dan bisa memberikan implementasi untuk peningkatan skill itu biasanya yang mana, Bu? Atau 8-8-nya kita jalankan semua? Dari 8 kegiatan itu kami sudah menjalankan semua dari tahun 2020 ya. Sampai sekarang tahun 2022 ya, masih terus berjalan. Betul sekali, namun di perjalanan itu memang tidak setiap semester kita bisa untuk mengimplementasikan kegiatan itu semuanya. Jadi ada yang 8 kegiatan di semester 1, kemudian ada cukup 6 kegiatan di semester genap misalnya, gasal dan genap gitu ya. Nah, itu misalnya begini, yang sering dilakukan atau yang sering kita implementasikan itu adalah proyek desa. Proyek desa, KKN tematik ya. Jadi diterjunkan benar-benar mahasiswa kita itu diterjunkan ke desa. Berarti mengetahui kondisi yang ada di sekitar kita. Betul ya, secara langsung. Nah, itu mahasiswa dan juga dosen itu mendapatkan pengalaman yang luar biasa, karena dosen kan juga dituntut untuk tridharma perguruan tinggi ya, untuk penelitian, pengabdian. Betul. Seperti selain juga mengajar. Di proyek desa itu mahasiswa mendapatkan luar biasa pengetahuan dari masyarakat untuk membuat proyek, membuat sistem informasi, membuat solar cell, solar cell itu berarti tenaga matahari ya. Itu dilakukan di daerah atau di desa mana yang sudah kita bermitra untuk pelaksanaan MBKM benar? Untuk solar cell kemarin kita sudah mengimplementasikan di Proklim Joglo Banjarsari Solo ya, sama di Proklim Karangmojo Sukoharjo. Iya, dan kami terus berproses. Dari situlah kami mendapatkan tawaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo untuk MOU pendampingan desa-desa, pendampingan proklim-proklim untuk selanjutnya. Oke, luar itu biasa. Kan, terus berdampak terus dan akhirnya kan bisa membuat nama Politeknik Indonesia Surakarta semakin besar, semakin dipercaya oleh masyarakat. Semakin dikenal oleh masyarakat dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Nah, terkait dengan program MBKM yang telah kita lakukan ini, Bu Roma. Jadi mahasiswa itu kan juga sibuk dengan kuliahnya masing-masing gitu ya, dengan jadwal yang padat. Terus bagaimana prosedur ketika mahasiswa ini menjalankan program MBKM ini, sistemnya yang mereka bisa lakukan? Terus begini Mas Dian, setiap awal semester kita memberikan sosialisasi kepada mahasiswa melalui dosen-dosen yang mengampu mata kuliah itu. Kita tawarkan untuk mata kuliah apa saja yang akan di MBKM-kan, karena di MBKM itu mata kuliahnya tidak cuma satu Mas Dian, jadi harus ada rekognisi mata kuliah minimal 2. Jadi mahasiswa itu diminta untuk memilih mata kuliah yang terekognisi itu minimal 2, kemudian memilih kegiatannya, apakah mau proyek desa, apakah proyek kemanusiaan, apakah asistensi mengajar. Di sekolah. Di awal semester kita sudah memberikan sosialisasi. Gitu. Nah, kalau sudah memilih, mahasiswa-mahasiswa itu dibentuk sebuah kelompok, kemudian mereka melakukan pendaftaran. Pendaftaran melalui dosen, kemudian diasisi oleh ketua program studi, yang kemudian nanti pemberkasan melalui proposal, surat tugas, surat pengantar, dan akhirnya kami melakukan penyerahan. Berarti memang proses itu sudah dimulai sejak awal, sudah punya proposal, sudah punya perencanaan, mau melakukan apa dengan pendampingan dosen yang bersangkutan pastinya ya. Iya, dosen-dosen mata kuliah yang mengampu dan yang merekognisi. Jadi kalau ada 3 dosen misalnya, Mas Dian ya, 3 dosen tersebut mendampingi mahasiswa untuk melakukan MBKM, sehingga apa yang dilakukan di masyarakat itu terarah, terukur dan pastinya memberikan manfaat. Pastinya harus memberikan manfaat. Ini yang harus menjadi garis bawah kita ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pasti akan banyak bermanfaat keluar. Dan ini pastinya yang juga akan meningkatkan, tadi sudah di awal, adalah skill bagi mahasiswa itu sendiri. Saya tidak hanya belajar di dalam kampus, tapi juga mereka belajar secara langsung ke luar kampus. Luar biasa. Tujuan dari MBKM itu pada intinya untuk mengajarkan mahasiswa bisa belajar di luar kampus secara langsung dengan masyarakat secara langsung, karena kita ketahui bersama ya Mas Dian, untuk
D3 vokasi itu kan lebih arahnya ke produk ya. Ya, Jadi betul. arah komunikasinya itu terkadang kurang gitu. Gitu Karena ya. sering ngerjain produk di dalam kampus terus akhirnya berinteraksi dengan masyarakat itu kan Akan kurang. menjadi berkurang, Nah, betul. kita memberikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa itu berada di lingkungan masyarakat itu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Jadi ilmu yang didapatkan di bangku kuliah ini bisa benar-benar diterapkan di masyarakat seperti itu Bu Nurma ya. Bagaimana cara mereka bernegosiasi, menjaga attitude-nya. Kami juga mengontrol ya ke Ya, betul. mitra-mitra itu. Mohon untuk teman-teman mahasiswa dibimbing jika Betul. nanti ada kesalahan dalam bertutur kata atau bersikap dan sebagainya untuk diingatkan. Jadi ini benar-benar kita terapkan soft skill-nya juga. Jadi tidak cuma hard skill-nya mereka pinter bikin produk tapi komunikasinya nggak baik misalnya, nggak Iya, bagus betul. gitu kan, kita arahkan seperti itu Mas. Betul, Ya, karena ke depan. ketika kita terjun di masyarakat itu dengan kondisi yang homogen, macam-macam situasi, kita harus bisa membawa diri gitu ya, sekali. Bu Nurma ya. Nah, terkait dengan MPMK ini sudah disinggung di beberapa desa di daerah Joglo, kemudian di Sukoharjo, itu untuk yang proyek desa. Iya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain, yang MPKM yang lain seperti asistensi mengajar dan sebagainya, itu biasanya kita di mana Ibu? Di SD atau di sekolah mana seperti itu? Iya Mas Dian, di awal-awal melakukan MBKM itu random ya, Ya. di SD, SMP, SMA, SMK seperti itu. Mereka mencari tempat sendiri. Oh, Biasanya gitu. kalau di SMA, SMK mereka asal SMA atau SMK mereka gitu kembali lagi ke sekolah Sekolah masing-masing untuk meminta izin melakukan asistensi mengajar di sana. Nah, ini juga sangat memberikan pengalaman kepada teman-teman mahasiswa untuk berkomunikasi dan untuk mengajar public speakingnya bagaimana, Betul. untuk menyampaikan ilmunya ke siswa Secara kemudian langsung ya. berkomunikasi Betul. dengan gurunya, gitu kan tetap harus ada aturan-aturannya. Jadi Betul. mereka mengikuti aturan di satuan pendidikan yang mereka tempati ya di sekolah di mana mahasiswa kita itu ditempatkan untuk melakukan MPKM itu sendiri ya di Jadi sekolah. nggak cuma FKIP yang bisa mengajar. Iya betul. Gitu, Karena ya. anggapan orang kan, wah berarti kalau ke sekolah itu kan berarti untuk jurusan FKIP gitu, Iya. yang pendidikan guru. Ternyata di Politeknik Indonesia Surakarta dengan berbagai macam disiplin ilmu ini bisa semua. Bisa sekali, apalagi kan SMK itu juga program keahliannya banyak ya. Betul, Jadi iya, iya. misalnya ini perhotelan, ini bisa asistensi mengajar di SMK jurusan perhotelan. Perhotelan atau pariwisata. Iya, terus di sistem informasi bisa di TKJ atau RPL seperti itu dan lain sebagainya. Komunikasi massa bisa di DKV dan sebagainya gitu. Nah, Oh, gitu. untuk keilmuan yang lain ini misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun juga bisa diolah di satuan pendidikan tersebut untuk pengalaman mahasiswa lebih dalam. Oke, luar biasa. Jadi ini yang membuat skill dari mahasiswa Indonesia itu semakin terasah, sehingga memang mereka siap ketika lulus nanti ditempatkan di mana saja. Artinya sudah tidak canggung lagi ketika mereka terjun ke masyarakat gitu ya. Jadi Mentalnya itu sudah terbentuk. Jadi pembelajaran itu tidak hanya monoton ya, seperti kita sampaikan sebelumnya, tidak hanya monoton di dalam kelas, tidak hanya membuat produk yang hanya bisa dinikmati di laboratorium, tapi juga bisa itu kita bawa ke masyarakat sendiri. Contohnya adalah tadi ada proyek solar cell dan itu sudah diakui oleh dinas juga ternyata Bu Nurma ya. Iya, sudah diakui dan kita kemarin sudah MOU dengan DLH Betul. Sukoharjo. Kita menunggu juga dari Surakarta. Dan Klaten juga sudah ada mulai tawaran. Nah, jadi sobat-sobat Indonesia yang saat ini menonton podcast kita itu ya, yang mungkin sekarang masih galau mau kuliah itu prinsipnya hanya kuliah datang pulang, keliru. Ketika Anda masuk di Politeknik Indonesia Surakarta, Anda bisa mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Kita kembangkan lagi skill mereka untuk semakin canggih dan siap terjun di masyarakat. Iya. Oke. Kemudian nanti Bu Nurma terkait dengan MBKM yang sudah kita jalani, ini sudah berjalan mulai dari tahun 2020 sampai sekarang tahun 2022. Ke depan nanti MBKM akan kita seperti apa kan Bu Nurma? Terus akan kita kembangkan, Betul. ya, terus akan kita evaluasi, kita akan tambah terus mitra-mitra baik dari masyarakat ataupun dari industri ya, supaya mahasiswa ini bisa terus mendapatkan pengalaman yang lebih baik lagi. Oh gitu. Yang kemarin saja kita
kita juga sudah lolos di MSIB sampai 2 putaran loh Mas, di Kemendikbud itu. Kemendikbud. Iya, jadi prodi Sistem Informasi awalnya di siklus pertama, kemudian di siklus kedua disusul dari prodi Sistem Informasi, dari prodi Farmasi, dan juga dari prodi Teknologi Otomotif. Jadi gitu. mahasiswa ini udah luar biasa sekali pengalamannya. Kalau mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu tawaran-tawaran dari Kemendikbud itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Iya, mau magang di mana, di Di industri industri mana, atau di dinas itu bisa banget berarti ya. Dan mereka dikenal dari mana? Mahasiswa Politeknik Indonesia Surakarta. Dan nantinya pada saat mereka lulus dari sini pasti akan lebih mudah ketika mereka mencari pekerjaan. Betul. Dari mana? Kemarin pengalamannya apa? Nanti, sudah pernah mengajar di sekolah ini, sudah pernah melakukan pembinaan di desa A gitu. Iya. Jadi lebih bisa dikenal oleh masyarakat secara luas. Dan untuk kegiatan MBKM ini diapresiasi di dalam sebuah sertifikat. Nah, nanti sertifikat itu nanti akan kita masukkan dalam SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi secara otomatis nanti pengalaman-pengalaman teman-teman mahasiswa ini akan tertulis di SKPI itu sendiri. Dan nanti akan dibawa di lapangan pekerjaan. Oh, ternyata mahasiswa ini sudah banyak sekali pengalaman, tidak hanya di kampus saja, tapi ada di masyarakat, ada di industri dan sebagainya. Oke, luar biasa. Dan inilah yang nanti membuat alumni Politeknik Indonesia Surakarta semakin mudah dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai, mudah diterima oleh masyarakat, dan pastinya prestasi kampus kita akan semakin meningkat. Oke, terima kasih Bu Nurma, luar biasa diskusi kita di pagi hari ini terkait dengan MBKM. Di sela-sela kesibukan Bu Nurma ini kita minta untuk diskusi tentang MBKM. Semoga nanti ke depan prestasi Politeknik Indonesia Surakarta, kalau kemarin kita dapat juara 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah, MBKM, ke depan kita akan go nasional insyaallah Bu Nurma. Amin. Semoga bisa bertahan ya. Semoga tidak hanya bertahan tapi juga meningkat. Oke, jadi sobat-sobat Indonesia di mana saja jangan khawatir untuk memilih atau menentukan tempat belajar Anda, kuliah Anda hanya ada di Politeknik Indonesia Surakarta. Silakan sobat Indonesia bisa klik spmb.poltekindonesia.ac.id atau bisa datang langsung ke kampus 1 Politeknik Indonesia Surakarta atau di kampus 2 Politeknik Indonesia Surakarta. Kami masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk semua program studi yang ada di Politeknik Indonesia Surakarta. Terima kasih Bu Nurma atas waktunya. Kita diskusi panjang lebar terkait dengan MBKM hari ini, dan semoga bisa ini menambah semangat bagi sobat Indonesia untuk melanjutkan kuliah di Politeknik Indonesia Surakarta. Semoga bermanfaat ya Mas Dian. Amin, amin, dan semoga nanti prestasi kita semakin dan semakin meningkat. Kalau kemarin tingkat Jawa Tengah, besok kita harus dapat tingkat nasional. Oke, terima kasih. Selamat siang sobat Indonesia. Kita ketemu lagi di Podnusa di episode selanjutnya dengan materi selanjutnya, dan sukses untuk sobat Indonesia semuanya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.